pengucapan huruf-huruf isti'la ini harus terbedakan dengan kelasnya istifal. Harus terbedakan, tidak boleh sama di dalam pengucapan ini. Huruf-huruf tebal ini, huruf-huruf istilah ini tidak boleh sama dengan huruf-huruf istifal dari sisi pengucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu lahu. Allahumma sahil umurana jami'an. Ahibati fillah, azani Allah wa yakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, daripada nikmat sehat, nikmat al-afiyat, dan nikmat rahmah, dan yang paling terpenting daripada semua itu adalah nikmat hidayah dan nikmat iman. Karena nikmat ini nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada setiap insan. Insan diciptakan tapi tidak semuanya diberikan hidayah. Insan diciptakan tapi tidak semuanya diberikan iman, walaupun terkadang dia mengaku seorang Islam. Maka nikmat iman, nikmat hidayah adalah harus disepakati, nikmat yang sangat besar sekali yang Allah Subhanahu wa taala tidak semuanya membagi. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia memegang sunnahnya hingga yaumul qiyamah kelak. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk hamba-hamba yang diberikan keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam meniti sunnahnya, kemudian menjauhi larangan-larangannya, dan mudah-mudahan kelak kita di yaumul qiyamah mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ahibati fillah, azani Allah wa yakum jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini, yang mana kita masih membahas tentang bab as-sifat al-huruf, yaitu bab tentang sifat-sifat huruf hijaiyah. Dan seperti yang sudah kita sampaikan beberapa pertemuan yang telah lalu, bahasanya mempelajari sifat itu termasuk dari perkara pokok penting di dalam membaca Al-Quran. Karena setiap huruf di dalam hijaiyah di dalam Al-Quran itu mempunyai hak, yang mana hak tersebut wajib kita tunaikan, wajib kita tegakkan, dan wajib kita berikan. Kalau kita kembali mengingat apa makna definisi tajwid itu, maka lihatlah definisi yang para ulama berikan kepada kita semuanya. Daripada definisi tajwid adalah i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu, yaitu memberikan setiap huruf hijaiyah itu haknya. Nah,
Bagaimana mungkin kita bisa memberikan haknya kalau kita tidak mengerti apa di antara hak-hak yang harus kita berikan? Bagaimana mungkin kita mampu memberikan haknya kalau kita tidak memahami apa hak di antara hak huruf yang harus kita lafadzkan? Dan bagaimana mungkin kita bisa memberikan hak huruf kalau kita tidak pernah latihan? Maka benar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala di dalam mandumah Jazariyahnya, walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatun ri'in bifakkihi. Tidak ada bedanya antara orang yang belajar sama orang yang enggak belajar itu kecuali dia riyadah, yaitu berlatih. Setelah kita mengetahui definisi, pengertian beserta pemahamannya, maka ada tugas yang wajib bagi kita untuk kerjakan, yaitu untuk melatihnya. Setelah kita mempelajari huruf-huruf rokhawah, apa saja hurufnya, pengertiannya seperti apa, kemudian praktek secara mujmalnya seperti apa, maka tentunya wajib bagi kita untuk melatihnya, untuk riyadah, untuk melatihnya. Karena jujur, kalau kita cuma sekedar mempelajari definisi, kita mempelajari pengertian, cukup sekedar membaca buku saja. Tetapi yang namanya Al-Quran itu adalah praktek, harus dibanyaki apa? Praktek, berlatih dan berlatih. Nah, sehingga kalau kita mampu menjamak dua perkara, yaitu ilmu nadharinya kita punya, ilmu kaidahnya kita ngerti, dari definisi, pengertian, anwa dan sebagainya kita ngerti, kemudian kita mampu mempraktekannya, ya insyaallah itulah yang diharapkan bagi kita semuanya, mengerti kaidahnya kemudian mampu mempraktekannya. Tinggal ada tugas yang ketiga adalah memberikan pengertian kepada orang lain, istilahnya ad-da'watu ilaih, yaitu berdakwah kepadanya. Nah, maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan juga, jangan kita itu mencoba mendakwahkan ilmu tajwid kalau kita tidak mampu mempraktekannya. Jangan mencoba mendakwahkan ilmu tajwid kalau kita tidak mengerti kaidah-kaidahnya juga. Maka kita harus mampu mengerti kaidahnya, kita harus mampu mempraktekannya, Nah, itulah tuntutan yang harus setiap kita benar-benar perhatian di dalamnya, yaitu yang paling inti adalah mampu mempraktekannya. Kemudian pertemuan yang lalu kita sampai di poin mana, Pak? Ini selalu saya tanyakan. Terakhir sampai mana kita? Baik. Kita mempelajari bab isti'la dan istifal. Sudah selesai? Sudah selesai atau belum, Pak? Sudah. Bahasanya sifat huruf yang terakhir yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu adalah isti'la dan istifal, yaitu huruf hijaiyah itu ada yang mempunyai sifat isti'la, ada yang sifatnya istifal. Isti'la itu artinya adalah tasa'udus saut. Tasa'udus saut yaitu meningginya suara ilal hanaqil a'la, ke langit-langit bagian atas. Indan nutqi bil harfil musta'la, yaitu ketika mengucapkan huruf-huruf isti'la. Baik. Sedikit kita mengulang tentang apa itu isti'la dan apa itu istifal. Bahasanya makna isti'la adalah apa? Tasa'udus saut, yaitu tasa'udus saut ilal hanaqil a'la, inda nutqi bil harfil musta'la. Yaitu apa? Tasa'udu as-sautu
sautu ilal hanakil a'la indan nutqi bil harfil musta'la. Baik. Bahasanya sifat huruf. Wah, hurufnya apa saja kemarin? Khusa, doktin, tib. Itu apa? Khusa, doktin, tib. Nah, ada lawannya adalah apa? Al-istifal. Apa hurufnya? Baqiyatul huruf. Baik. Sedikit kita menjelaskan kembali. Apa yang dimaksud dengan huruf isti'la itu? Huruf isti'la adalah tasa'udus saut. Tasa'udus saut artinya meningginya suara. Jadi gini, maksudnya meningginya suara, selain kita menempatkan huruf-huruf tersebut, huruf-huruf ini, khusa, doktin, qid ini di makharijnya, dia punya tuntutan selanjutnya. Apa tuntutannya? Suaranya ditinggikan. Tinggi di sini bukan berarti apa? Suaranya keras. Kemarin sudah kita singgung. Bahasanya tinggi di sini bukan maknanya suaranya keras, tidak. Jadi suara itu lebih berisi dan meninggi, naik. Ilal hanakil a'la. Kemana? Ke langit-langit bagian atas. Ingdan nutqi bil harfil musta'la. Ketika menyebutkan, melafatkan huruf-huruf isti'la ini. Nah, hurufnya ini apa itu? Khussa, doktin, qid. Maka ada tuntutan, yaitu setelah kita mengetahui makharid ini, makharid khussa, doktin, qid ini, selain kita mengerti makharidnya, kemudian menempatkan huruf tersebut di tempatnya, di makharidnya, maka kita punya tuntutan untuk meninggikan suaranya di dalam pengucapan ini. Dan secara hukum asal, kapan meninggikan itu? Yaitu ketika segala kondisi, baik fathah, kasrah, dhammah, sukun, secara hukum asal, kecuali nanti yang dikecualikan adalah 2 huruf, yaitu huruf ghain, 3 huruf. Ada 3 huruf nanti yang dikecualikan. Itu di kondisi tertentu. Nah, berarti apa? Ketika fathah, ketika kasroh, ketika dhammah ataupun sukun sekalipun, dia suara harus naik, meninggi, atau bahasa mudahnya dibaca tebal, dia suara lebih tebal. Nah, contoh kho, so. Nah, kho, so, do, wo. Nah, ini suaranya tebal. Maka huruf-huruf tersebut selain kita mengerti tempatnya, makharijnya di mana kho, dan ini sudah kita pelajari di bab makharijul huruf di pertemuan sebelumnya, sebelum kita membahas tentang sifatul huruf. Shad di mana, kemudian dha di mana, ghain di mana, ta di mana, qaf di mana, dha di mana, maka dia harus ada tuntutan untuk meninggi suara tersebut dan tidak boleh nyebrang ke sini. Karena apa? Karena lawan dari istilah adalah apa? Istifal. Apa istifal? Lawannya menurunnya suara. Suara itu menurun, tidak tinggi. Sisa huruf dari khusa, doktin, qid itu semuanya istifal. Ya, hamzah, alif, ba, ta, tha, ja, ha, ta, dha, ro, za, sa, sha. Ini semuanya istifal. Apa istifal artinya? Ya, tipis, istilahnya menurun, tipis. Nah, maka sebagai tambahan selanjutnya,
adalah di dalam pengucapan ini, pengucapan huruf-huruf isti'la ini harus terbedakan dengan kelasnya istifal. Harus terbedakan, tidak boleh sama di dalam pengucapan ini. Huruf-huruf tebal ini, huruf-huruf istilah ini tidak boleh sama dengan huruf-huruf istifal dari sisi pengucapan. Ya, contoh, kalau kho tidak ditinggikan maka akan menjadi istifal, dan ini salah, nggak boleh. Kho, khoshi'in, khalidina fiha. Nah, ini akan terbedakan dari sisi sima, suara. Akan terbedakan dari apa? Dari sisi suara. Maka tidak boleh terucap seperti itu. Dia harus dibedakan dengan meningginya suara huruf-huruf ini. Nggak boleh apa namanya? Sama pengucapannya dengan apa namanya? Huruf-huruf istifal. Nggak boleh. Dari sisi sima, pendengaran dan sebagainya tidak boleh terucap sama, yaitu huruf-huruf isti'la itu dengan istifal. Dalam kondisi apapun, mau fathah, kasrah, dhammah, sukun, tidak boleh terucap sama. Nah, kho ya harus beda, harus ditinggikan. Khalidina fiha abada. Nah, gak boleh dengan standar istifal khalidina, enggak, harus beda. Khalidina fiha abada. Shad juga sama, harus terucap beda dengan istifal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal. Nah, harus terbedakan, nggak boleh sama dengan kelasnya istifal. Demikian juga dho juga sama, tidak boleh kita membaca ini terucap dengan standar istifal. Waladhdallin, enggak, tapi harus ditinggikan suaranya, bukan berarti keras. Bukan waladhdall, enggak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Enggak boleh terucap dengan standar seperti itu. Dia harus ditinggikan. Waladdallin. Ghain pun juga sama, enggak boleh terucap dengan standar istifal. Ghairil enggak, tapi dia harus ghairil maghdubi alaihim. Nah, demikian to juga sama, tidak boleh terucap dengan standar istifal. Lasta alaihim bimusaitir, nggak boleh. Ini salah. Kenapa? Karena di tempat-tempat tertentu, kalau kita mengucapkan huruf-huruf ini, mohon maaf, ini tolong perhatikan, kalau kita mengucapkan huruf-huruf ini dengan standar pengucapan istifal, nanti sebagian huruf ini akan rancu. Yang diucapkan huruf apa? Contoh to. Contoh kita ambil to. To itu kan ada satu makhraj dengan huruf apa? Dengan huruf ta. Maka kalau kita tidak mampu membedakan pengucapan to itu harus isti'la, terus kita membacanya justru standarnya istifal, nanti akan terjadi pertanyaan, itu yang dipakai huruf to atau huruf ta. Permisalan, lasta alaihim bimusaitir, ini enggak jelas. Lasta alaihim bimusaitir, ini ta atau to, enggak jelas. Maka ya jelas perbedaan to sama ta itu adalah istifal sama isti'la. Kalau mengucapkan huruf seperti itu tadi, lasta alaihim bimusaitir, itu bisa langsung dipastikan itu yang terucap huruf ta atau huruf ta. Huruf ta, padahal bimusaitir itu menggunakan huruf to. Makanya itu harus terbedakan kelas pengucapan, mana yang meninggi, mana yang tidak.
lasta alaihim bimusaytir. Terbedakan, oh ini yang diucapkan ta, bukan ta. Bukan tak. Nah, demikian juga kalimat wattini wazzaitun waturi sinin. Maka perhatikan waturi sinin di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Tin menggunakan to atau tak, Pak? Menggunakan to. Maka di dalam pengucapan pun harus berbeda kelasnya, to sama ta. Kenapa? Karena to itu satu makhraj dengan ta. Maka harus terbedakan standar pengucapannya. Jelas, waturi sinin, bukan waturi sinin. Nah, kalau kita menurunkan kelasnya yang seharusnya diucapkan isti'la, kok terucap dengan standar istifal, ya otomatis akan terubah huruf itu. Akan terubah, yang tadinya to dibaca apa? Ta, yaitu tadi contoh di dalam surat At-Tin. Waturi sinin, atau di dalam surah At-Tur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wat-Tur. Nah, surat At-Tur awalnya apa? Awal suratnya yaitu apa? Wa tur. Nah, kan gini kan? Ini harus terbedakan antara to dengan ta. Bagaimana perbedaannya? Ya ini, meningginya suara atau tidak. Kalau dia meninggikan suara, oh dia pakai to. Kalau tidak, dia pakai ta. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tur, surah At-Tur juz 27. Kita membacanya watur, watur. Nah, ini tidak jelas ini ta atau ta. Kalau dia mengistifalkan, kalau dia menurunkan, tidak meninggikan suara itu, berarti dia menggunakan huruf apa? Huruf ta, dan dia merubah huruf di dalam Al-Quran secara tidak sengaja. Nah, demikian juga qaf, Pak. Demikian juga qaf. Ketahuilah qaf itu satu makhraj dengan apa, Pak? Dengan apa? Kaf. Maka di waktu-waktu tertentu, mungkin ketika fathah mampu terbedakan dari bunyi antara qaf sama ka ketika berharokat fathah. Lah, tapi kalau harokat kasrah sama dhammah, nah, kalau kita tidak mampu membedakannya, ya terancam juga. Nah, kita sudah memahami makna kul dengan makna kul. Antum baca surah Al-Kafirun, antum tidak mampu membedakan, menaikkan suara qaf. Qaf itu yang mempunyai sifat haknya isti'la. Antum nggak mampu tuh, nggak mampunya karena nggak ngerti dan nggak mau belajar, beda. Kalau nggak mampunya sudah belajar kok dia nggak mampu, insya Allah masih ma'fu, masih terampuni. Kalau dia nggak mampunya karena nggak belajar, nggak ngerti, menurut saya benar, itu bahaya, Pak. Qul ya ayyuhal kafirun. Maka kul sama kul artinya sudah berbeda. Kul artinya katakanlah, kul artinya makanlah, gitu kan. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir. Arti yang sesungguhnya seperti itu. Antum gak bisa mampu meninggikan qaf sehingga levelnya jadi turun, jadi istifal, ya otomatis akan terubah menjadi kul. Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi apa artinya? Makanlah wahai orang-orang kafir. Lah sampai no baik banget itu nyuruh orang kafir makan gitu. Nah, ini salah. Ya, antara kila dengan kila juga sama, Pak. Sering di Al-Quran ada kalimat kila dengan kila, beda. Nah, kila artinya dikatakan, kila artinya ditimbang. Kila da'u syuraka'akum. Nah, di dalam Al-Quran contoh, kila da'u syuraka'akum. Allah mengkisahkan nanti di yaumul qiyamah, orang-orang yang berbuat syirik disuruh manggil sesembahannya selain Allah. Allah mengatakan apa? Qila da'u syuraka'akum. Apa artinya? Dikatakan kepada mereka, panggil Tuhan-Tuhanmu. Qila da'u syuraka'akum.
Antum nggak mampu tuh meninggikan qaf, sehingga qaf yang seharusnya derajatnya isti'la ditinggikan suaranya tidak terjadi, justru jadi istifal. Jadi qila du'u syurakakum. Apa artinya qila tadi? Ditimbang. Sono timbangan Tuhan-Tuhanmu. Di kilo kan itu. Qila itu adalah kilo. Maka akan terjadi banyak sekali perubahan makna di dalam Al-Quran apabila kita tidak mampu mendatangkan haknya huruf-huruf ini terucap isti'la dan huruf-huruf yang lain terucap atau istifal. Nah, ini pentingnya. Wa pun juga sama. Dulu sering kita berikan contoh di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Isra dengan menggunakan dua kalimat. Yang pertama mahwuro dengan dha, kemudian mahdzuro dengan dal. Maka itu artinya berbeda. Mahwuro dengan dha berbeda, mahdzuro dengan dal artinya berbeda. Nah, ya kesimpulannya, intinya kita harus mampu Pak, mampu berlatih. Ini meninggikan suara, ini tidak. Selain huruf-huruf ini, selain khusad doktin kif, ini suaranya direndahkan, diistifalkan. Nah, ini istilah kho, so, nah, dan lain sebagainya. Maka kita lihat contoh, kita mengambil contoh di huruf apa? Di kalimat manapun itu. Kalimat manapun di dalam Al-Quran. Nah, kita harus mampu mendatangkannya. Contoh tadi, kalau kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, summun bukmun. Nah, summun menggunakan shad artinya sudah berbeda, summun menggunakan sin artinya sudah berbeda. Maka apa yang menjadi perbedaan shad sama sin ini? Bukan dari sisi makhorid, tidak, karena makhoridnya sama kan. Shad sama sin makhoridnya apa? Satu tempat kan, gitu kan. Nah, shad sama sin. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah apa? Summun bukmun umyun fahum la yaqilun. La yarji'un juz 1, la yaqilun juz 2. Gitu. Saya ngambil yang contoh juz 2. Nah, kan beda ini Pak. Artinya sumun sama sumun, maka ini harus terbedakan, Sumun pakai shad meninggi, sumun pakai sin tidak. Nah, jangan sampai kita yang tadinya sumun itu artinya apa? Tuli. Sumun itu artinya tuli. Nah, sumun menggunakan sin artinya racun. Ini tuli. Nah, ini artinya sudah berbeda. Cuma dari apa? Perbedaan huruf saja. Atau membaca summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Maka harus terbedakan. Su, bukan su. Nah, bukan summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Taib. Nah, inilah kesimpulannya, bahasanya kita harus mampu membedakan dari sisi pengucapan dan simak. Pengucapan harus terbedakan. Kenapa? Karena huruf-huruf di sini itu apa? Mempunyai tasbih, mempunyai huruf-huruf yang penyerupa, yang menyertai satu makhorid dengan dia. Kha ada ha, gitu kan? Shad ada sin, dot sendiri, terkadang tercampur dal, gitu kan. Ghain tidak ada, ta tercampur dengan ta, qaf tercampur dengan kaf, wa tercampur dengan zal. Wa satu makhorid dengan dal sama wa satu makhorid, satu tempat. Nah, satu makhorid ini harus terbedakan dari sisi tadi, level pengucapan meninggi dan merendahnya suara ke langit-langit bagian atas. Nah, ini sebagai penjelas di dalam masalah bab isti'la dan istifal.
Nah, ini penting, khussa dhaghtin qidh. Bahkan huruf-huruf istilah ini juga mempunyai pengaruh di dalam masalah nanti bab masalah gunnah, di dalam masalah bab ikhfa pun juga sama. Masalah ikhfa, masalah gunnah di dalam masalah hukum ikhfa. Ikhfa itu nanti masuk di dalam masalah bab apa? Nun sukun dan tanwin. Bab nun sukun dan tanwin pun juga sama mempunyai pengaruh. Dalam artian apa? Ikhfa di dalam gunnahnya ikhfa itu juga ada dua macam. Ada yang ikhfa yang tebal, ada ikhfa yang tipis. Sekali lagi, ada ikhfa itu yang sifatnya apa? Tebal, ada ikhfa yang sifatnya apa? Tipis. Apa perbedaannya? Tergantung huruf apa yang diikhfakan. Kalau yang diikhfakan itu adalah huruf isti'la, maka ikhfanya tebal. Kalau yang diikhfakan itu adalah huruf istifal, maka ikhfanya tipis. Maka pentingnya mengetahui ini. Nah, terus apa punya pengaruh di dalam Al-Quran? Kalau huruf yang seharusnya ikhfanya tebal kita tipiskan, ada sebagian ayat yang mempunyai pengaruh, merubah makna. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam permisalan surah Al-Ghasyiyah, na'lamu wa nahfadhu al-ayah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Insyaallah hafal nggih? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Perhatikan di sini contoh. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ghasyiyah itu, yang zurunya pakai dha atau pakai dzal? Apa, Pak? Pakai apa? Pakai dzal atau pakai dha? Ini mau tak tulis loh ini. Pakai dha atau pakai dzal? Ayo. Atau pakai dot lagi kan? Ada yang dot juga. Pakai apa di situ? Pakai dha. Nah, perhatikan, pakai dha. Dha itu termasuk huruf istilah atau bukan? Termasuk huruf istilah. Mempunyai kesamaan satu makhluk dengan huruf apa? Huruf dzal. Baik, dha mempunyai kesamaan satu makhraj dengan huruf apa? Dal, satu tempat ini, satu makhraj. Tapi dha itu adalah huruf yang meninggi suaranya, kemudian dal yang tidak. Demikian juga berpengaruh di dalam masalah ikhfa di sini. Nah, maka ketika kita mengikhfakan, perhatikan baik-baik, ketika kita mengikhfakan huruf isti'la pun ikhfanya juga ikhfa isti'la. Contoh, afala yanzuruna. Kenapa kok harus ditinggikan ikhfanya juga? Agar kita mengetahui di situ perbedaan yang digunakan adalah huruf dal atau huruf dha. Biar langsung ketahuan, oh itu yang dipakai huruf dha. Kalau kita ikhfanya tidak kita tinggikan, kita tidak naikkan, kita baca seperti ini nih di dalam surah Al-Ghasyiyah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, dia tidak meninggikan suaranya ikhfa itu, dengungnya ikhfa itu, enggak dia tinggikan. Nek enggak ditinggikan berarti dia menggunakan huruf apa, Pak? Huruf dzal. Jadinya nanti seperti ini. Nah, jadikan seperti ini nanti. Jadi afala yan duru na ilal ibili
kaifa khuliqat. Terus apa pengaruhnya? Apa bahayanya? Bahayanya adalah dari sisi apa? Makna. Loh, maknanya apa? Yang duruna ila, apa artinya yang duruna ila itu? Melihat. Afala yang duruna ilal ibli kaifa khuliqat, artinya apa? Tidaklah kamu melihat bagaimana apa? Unta diciptakan. Itu kalau kita apa tadi? Ikhfa'nya benar, yaitu dengan meninggikan apa? Ikhfa', yaitu dengungnya ditinggikan. Afala yaw, naik, yaitu pangkal lidahnya naik. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, meninggi ikhfa'nya. Kalau antum tidak meninggikan ikhfa'nya, ya akan terubah dha ini jadi dzal. Yang duruna dengan dha, dengan yang duruna dengan dzal artinya sudah berbeda. Yang duruna dengan dzal apa artinya? Marahi. Itu kan, nadhir, apa nadhir? Memberikan peringatan, marah. Nanti artinya apa jadinya? Yang tadinya tidakkah kamu melihat bagaimana unta diciptakan, berubah artinya tidakkah engkau marah kepada unta yang diciptakan. Makanya tukang ngamuan, Mbak, sing maca seperti ini tuh. Tukangnya emosi orangnya. Loh, tuh Pak. Berarti apa? Ini ketika ikhfa harus ditinggikan. Afala yanzuruna. Nah, coba kita latih bareng-bareng. Baik, antara khusal doktin qif, mana saja yang termasuk ikhfa, Pak? Shot. Yang pertama shot, iya kan? Nah, shot. Nah, juga sama shot itu, Pak. Yang surun dengan yang surun beda, atau yang surun juga beda, maka harus ditebalkan. Contoh di dalam kalimat apa contohnya? Di dalam kalimat min juga sama. Kita berikan contoh ketika ikhfa. Antara, perhatikan, antara khusso doktin qid mana yang huruf istilah itu? Pertama apa? Shad. Kemudian apa? Dot. Kemudian apa? To. Kemudian apa? Qaf. Kemudian apa? Wa. Ada 5 yang ikhfa, yaitu shad, do, to, qaf, wa. Maka ketahuilah kalau kita bertemu ketika ikhfa, kemudian yang diikhfakan adalah huruf-huruf ini, maka ikhfa'nya pun dengungnya dengan ikhfa apa tuh? Tebal. Dengan apa? Meninggikan tadi. Meninggikan apa? Suara ke langit atas. Nah, shad juga sama. Muntasirin, yang surun dengan yang surun beda. Nah, dot juga sama. Apa kalau dot kalau diikhfakan, Mbak? Apa? Siapa yang berikan contoh? Dot yang diikhfakan apa? Bukan yang turun lagi. Saya tinggalkan. Po. Yang tikun, antara yang tikun dengan yang tikun beda. Qaf, contoh min qablu. Nah, wa tadi yang turun. Nah, ini harus ditinggikan. Baik, kita bedakan sedikit praktek membedakan ikhfa
ikhfa huruf-huruf isti'la dengan istifal yang mempunyai kesamaan huruf. Baik. Kita mulai dari qaf di dalam surah Asy-Syarah. Alladzi nah, tebal. Alladzi anqadha dhahrak anqadha alladzi anqadha. Coba baca, Pak. Nah, tebalkan, bukan angko, enggak. Kemudian qaf lagi. Min qablu, coba. Tinggikan suaranya, kemudian apa? Tebalkan di dalam gunahnya, ikhfanya. Min qablu. Baik. Contoh. Wa ma yantiqu. Nah, beda dengan yang tiku, tapi ta. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Baca. Tebalkan lagi. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Naikkan lagi. Wa ma tuh. Dia ketika setelah ya langsung naik, Pak. Tuh. Bukan lurus yang tidak. Bukan lurus. Wa ma enggak. Tapi naik. Nah, suaranya langsung meninggi. Baik. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Baik, afala yanzuruna. Afala tuh, langsung naik ketika ya dengungnya langsung meninggi. Afala bukan lurus. Bukan lurus. Kalau lurus dia pakai dal, nanti istifal jadinya. Contoh, ini yang lurus. Afala yanzuruna. Nah, dia tidak menaikkan apa? Menaikkan ikhfa. Ikhfanya harus dinaikkan. Afala no, naik. Bukan yang salah. Ini yang salah. Ini kalau Allah. Kita baca. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Baca. Yanzuruna. Baik. Itu diantara tata cara mengikhfakan dan melengkapi pembahasan tentang masalah isti'la dan istifal. Isti'la dan istifal. Dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan menyelesaikan di bab al-idbaq wal infitah biidznillah ta'ala. Al-afu minkum. Sampai di sini pembahasan kita malam hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.